Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Porang Batubara. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam setiap urusan. Amin. Di video kali ini kawan, saya sedang berada di rumah, tidak di lahan. Di sini saya mau berbagi informasi, yaitu tentang soal bibit katak. Ini memang ada sebagian bibit katak yang sudah saya bawa pulang dari lahan, tapi sepertinya ini tempatnya kurang kayaknya. Ini sudah hampir penuh semua. Ini ada beberapa rak sudah penuh semua, hampir penuh semua. Dan ini adalah katak-katak yang super dan campur dengan yang jumbo-jumbo. Nah, seperti ini. Dan ini adalah katak yang sekilonya isi 200 up. Nah, ini. Dan ini adalah yang isi 300 up, dan ini adalah yang 500 up. Ini kecil-kecil, sangat kecil-kecil ini. Nah, ini kalau ini yang kilonya isi 300-an lebih lah. Nah, ini yang 200-an. Jadi intinya begini kawan. Kalau kita mau menanam porang itu, kita memang harus selektif soal bibit. Karena sekarang ini banyak penjual-penjual bibit yang mengaku bibitnya bagus, padahal belum tentu bagus, seperti itu. Apalagi untuk pemula-pemula yang tergiur ingin menanam porang itu, mereka kebanyakan terburu-buru dan semangatnya luar biasa gitu, sehingga mengabaikan untuk menseleksi bibit-bibit porang tersebut gitu, baik dari umbi maupun dari katak gitu. Jadi intinya ya selektiflah dalam memilih bibit untuk tidak terburu-buru pengen menanam porang. Apalagi kita tahu porang modalnya tidak sedikit, harga katak cukup tinggi, dan apalagi untuk pemula yang belum begitu memahami soal karakter porang ini, saya sarankan kalau mau pengen menanam itu cobalah dulu beberapa meter persegi lahan untuk dijadikan pengalaman. Nah, nanti kalau memang sudah paham seperti apa karakter daripada tanaman porang ini, nah silahkan kalau mau dilebarkan lahannya dilebarkan gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk menanam porang itu sebenarnya ada sisi plus minusnya soal bibit, apalagi bibit katak gitu. Kita kalau menanam melalui bibit katak yang besar-besar seperti ini, katak-katak super seperti ini. Nah, ini katak-katak super seperti ini sudah cukup kering, sudah cukup siap tanam lah, katakan siap tanam. Walaupun di sini sebelumnya belum masuk ke masa tanam, tapi ini bibit katak sudah cukup sehat untuk ditanam seperti ini, sudah mengering bekas menempelnya di batang itu. Keuntungannya yang saya maksud adalah keuntungan daripada menanam dari bibit katak. Kalau yang kita tanam dari bibit katak super katak yang besar-besar seperti ini rata-rata besar ini, dan pasti nanti hasilnya juga akan besar gitu. Bisa jadi kalau ini yang ditanam, ini ukurannya kalau satu musim saja ini bisa 1 kilo atau 1,5 kilo satu musim. Tapi dengan syarat perawatannya harus maksimal, termasuk pengolahan lahan dan pemupukan, juga perawatan di tanaman itu sendiri gitu. Nah, itu satu keuntungan. Walaupun satu musim masih belum bisa kita jadikan umbi produksi, andaikan yang 1 kilo sampai 1,5 kilo tadi dari bibit katak super ini kita jadikan 2 musim, ini akan lebih besar lagi, antara 3 kiloan ke atas untuk dijadikan 2 musim. Nah, itu keuntungan menanam melalui bibit katak super gitu, yang sekilonya ya ini 100 ke bawah lah, ini antara 60 sampai 100 butir lah ini kalau yang sebesar-besar ini gitu. Nah, dari segi kerugian sebenarnya bukan kerugian, tapi kalau kita yang mau menanam ini kan kalau bisa mengirit
biaya gitu. Nah, kalau seandainya kita beli yang kata-kata super ini dengan harga yang katakanlah sama dengan kata yang isi 300-an, itu harganya sama. Tapi dalam jumlah kuantitasnya kan itu berbeda gitu. Nah, kalau yang kata-kata super ini 1 kilonya hanya 60-70 butir per kilonya. Nah, kita kalau ditanam di lahan hanya memenuhi lahan yang sedikit gitu. Tapi kalau kita beli kata yang isi 200 atau bahkan kata yang isi 300, ini kuantitasnya, jumlahnya lebih banyak gitu. Nah, ini masalah biji kata tadi. Tapi keuntungan daripada biji kata yang kecil ini, yang isi 300-an ini, 1 kilo saja isinya sudah 300 butir. Berarti 300 pohon, berarti sudah memenuhi lahan yang lebih luas daripada yang memakai kata super tadi gitu. Dan sisi lain minusnya atau kerugiannya yang saya katakan tadi, kerugiannya adalah kalau dari biji kata yang segini yang isinya 300-an ini kalau dijadikan satu musim diperkirakan sekitar setengah kiloan. Itu dengan syarat ya tadi pengolahan lahan dan perawatan yang maksimal, itu paling setengah kiloan. Dan kalau dijadikan 2 musim dia akan mencapai 1,5 kilo atau bahkan 2 kilo gitu. Nah, jadi kalau dari segi bobot hasil lebih menguntungkan kata yang super untuk ditanam. Tapi kalau dari segi modal memang ini lebih besar karena harus membeli lebih banyak jumlah per kilonya gitu, harus lebih banyak. Nah, di situ. Kalau untuk yang tanam dari biji kata yang sekilonya 300 mungkin tidak sebanyak kita membeli kata super untuk jumlah per kilonya gitu. Andaikan kalau untuk kita beli kata super 100 kilo itu hanya 7.000 butir, katakan seperti itulah. Kalau dia 70 per kilonya, berarti kalau 100 kilo sekitar 7.000 butir. Nah, kalau kita pakai kata yang isi 300 ini untuk memenuhi 7.000 itu kan tidak sampai 100 kilo gitu. Makanya ada sisi kekurangan dan kelebihannya gitu. Jadi saran saya kawan, terutama untuk pemula-pemula yang ingin menanam, yaitu selektiflah dalam memilih bibit dan bijaklah dalam memilih bibit. Artinya memilih di sini ya antara menanam dengan kata kecil yang seperti ini atau menanam dengan kata yang besar-besar. Itu adalah pilihan dari kawan-kawan semua mau menanam yang seperti apa. Makanya saya jelaskan tadi, kalau mau menanam porang dari biji kata itu ya harus selektif dan kita harus hitung-hitunglah gitu dalam menentukan bibit tadi gitu. Apakah pakai bibit yang kecil-kecil, apakah pakai bibit yang besar-besar, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, seperti itu. Jadi semoga video ini bisa menginspirasi atau bisa menambah wawasan untuk kawan-kawan yang ingin menanam porang dari biji kata ataupun dari biji umbi. Nah, jadi demikian dulu kawan informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.